Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV dan saudara, kita akan dengarkan bersama pernyataan pers yang disampaikan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Rekan-rekan wartawan, terima kasih karena dari kemarin atau pasca putusan MK banyak sekali yang me-WA saya, nelpon, minta untuk menyampaikan pernyataan tentang putusan MK yang salah satunya itu tentang pemilihan berdasarkan ketuaan suara ulang atau PSU di Kabupaten Serang, yang dalam putusan MK itu menyebut nama Menteri Desa, yaitu saya sendiri, Yandri Susanto. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman, dalil yang disampaikan oleh MK itu satu tentang saya hadir di Raker Abdesi Kabupaten Serang tanggal 3 Oktober 2024. Saya pastikan, sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, tanggal 3 Oktober itu saya belum menjadi Menteri Desa. Ya, karena dilantiknya tanggal 21 Oktober 2024. Jadi tanggal 3 Oktober 2024 saya diundang, bukan pihak yang mengundang para kepala desa. Saya diundang, ada bukti suratnya dan itu juga disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya diundang sebagai pihak narasumber, saya menyampaikan di situ tentang bagaimana Banten bebas korupsi, kira-kira begitu. Karena Banten selama ini belum maju, penyakitnya adalah banyak korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya ulangi lagi, tanggal 3 Oktober 2024, saya belum Menteri Desa dan tidak lagi menjadi Wakil Ketua MPR. Karena saya berhenti menjadi Wakil Ketua MPR tanggal 30 September 2024. Jadi clear itu saya bukan sebagai Menteri Desa, saya sebagai pribadi anak bangsa waktu itu tidak menjadi Wakil Ketua MPR lagi dan belum menjadi Menteri Desa. Kemudian yang kedua yang didalilkan oleh MK adalah acara haul dan hari santri di pondok pesantren kami. Sudah disampaikan secara terbuka oleh Bawaslu, dari awal sampai akhir acara itu tidak ada satu huruf pun atau satu kata pun saya menyampaikan pernyataan, ajakan, atau istilah halusnya ada inisial untuk mengarah kepada kampanye. Jadi, dan itu sudah kami sampaikan juga saksi fakta waktu di MK bahwa tidak ada kampanye apapun di acara hari santri dan haul orang tua kami itu. Dan waktu itu Bawaslu langsung hadir. Dan peserta haul dan hari santri itu dari banyak provinsi, dari banyak kalangan. Dihadiri oleh anggota DPR RI, ada tamu dari Jawa Barat, dari Lampung, dari Bengkulu, dari Jakarta, dari kabupaten kota Banten yang lain, dari Pandeglang, kota Serang. Intinya bukan hanya warga Kabupaten Serang. Ada rektor hadir, ada PJ Wali Kota hadir, ada Sekda hadir. Jadi itu memang betul-betul murni acara haul dan hari santri. Dan sekali lagi Bawaslu langsung mengawasi dan menyatakan memang tidak sama sekali ada kampanye. Nah, yang ketiga yang mereka dalilkan adalah kunjungan kerja saya sebagai Menteri Desa ke Kabupaten Serang. Ini alhamdulillah saksi fakta mereka penggugat yaitu pihak Andika, Saudara Hulman, kepala desa yang mereka hadirkan. Saudara Hulman menyampaikan di Mahkamah Konstitusi ketika Saudara Hulman mengikuti kunjungan kerja saya di dua tempat, mereka sampaikan di depan Majelis Hakim bahwa Mendes sama sekali tidak melakukan kampanye apapun.
Dan ini juga dibenarkan oleh Bawaslu. Nah itu mungkin kronologis, jadi dalil-dalil yang MK sampaikan perlu saya luruskan dengan 3 dasar tadi. Tapi karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, sifatnya final dan mengikat, tentu kita hormati. Kita hormati dan saya dapat laporan, karena saya sekarang masih juga ketua tim Pilkada DPP PAN, bahwa partai koalisi di Kabupaten Serang, yaitu Gerindra, PAN, PKS, dan lain-lain, insya Allah siap untuk mengikuti perintah Mahkamah Konstitusi, yaitu pemilihan suara ulang di semua TPS. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan juga, kalaulah saya bisa mengendalikan kepala desa, toh saya baru berapa minggu jadi menteri desa, ya kan? Dan saya sebagian besar tidak kenal dengan kepala desa yang ada di Serang. Dan saksi yang mereka sampaikan, hadirkan waktu di Mahkamah Konstitusi, yaitu Pak Kades Julang namanya, bisa dilihat di YouTube itu di sidang MK, Pak Haji Karsa, apa Karso tuh, saya nggak kenal. Dan saya memang belum pernah berinteraksi sama beliau, belum pernah juga ke desa Julang, tapi faktanya 02 yaitu Zakian Najib pemenang di situ. Artinya bukan karena faktor saya. Jelas-jelas kepala desanya kan nggak dukung saya tuh, bahkan di pihak sebelah kan. Tapi masih bisa menang telak 02 situ. Artinya saya meyakini dan menghargai suara rakyat di Kabupaten Serang, 71% kemenangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin itu benar-benar suara rakyat. Karena memang mereka tidak lagi mau ada korupsi, tidak ada lagi mau ada jual beli jabatan di Kabupaten Serang, tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sampah-sampah berserakan dan sebagainya. Jadi terlalu naif kalau itu dikaitkan dengan pengaruh saya. Saya ini apalah ya kan, baru menteri desa 2 minggu, ya kan, yang lain berkuasa udah 28 tahun, ya kan. Ya kan, ada juga pihak sebelah itu menggunakan rumah dinasnya yang disewa uang rakyat untuk markas pemenangan, gitu loh. Ada juga yang lain-lain. Jadi sekali lagi, tapi karena ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tentu kita menghormati dan saya menyatakan itulah yang bisa saya sampaikan, fakta yang sebenarnya yang ada di lapangan. Bahwa tafsir Mahkamah Konstitusi yang sudah disampaikan kepada publik, ya itu hak mereka, ya. Tapi kami punya fakta sendiri dan sudah kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, tapi fakta-fakta itu tidak dijadikan dalil atau dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi sama sekali. Saya kira itu cukup ya, udah banyak itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, baru saja kita dengarkan pernyataan atau keterangan resmi yang disampaikan oleh Mendes PDT Republik Indonesia Yandri Susanto terkait dengan klarifikasinya soal keterlibatan di Pilgub Serang, di mana Yandri membantah bahwa dirinya terlibat dalam Pilgub Serang atau Pilgub Serang, di mana terkait dengan yang disampaikan oleh Yandri tadi ada 3 poin penting yang disampaikan, di mana Yandri memastikan bahwa dalam dalil putusan MK terkait dengan tanggal 3 Oktober, dirinya belum menjadi desa dan tanggal tersebut adalah sebelum pelantikan dirinya menjadi Menteri Desa. Dan hal tersebut juga disampaikan Yandri diundang saat tanggal 3 Oktober tersebut sebagai pihak narasumber dan yang memberikan materi terkait dengan Banten bebas dari korupsi. Dan saat itu kehadiran Yandri di tanggal 3 Oktober tersebut adalah tidak membawa institusi apapun, dia hadir sebagai pribadi karena di tanggal 3 Oktober 2024 itu dirinya belum dilantik menjadi Menteri Desa dan juga tidak lagi menjabat menjadi wakil Ketua MPR. Dan poin kedua yang disampaikan
oleh Yandri, di mana dalam dalil MK soal haul dan hari santri di pondok pesantren, Yandri juga menyampaikan bahwa tidak ada pernyataan apapun atau inisial yang dikatakannya untuk mengarah ke kampanye, dan sudah disampaikan juga saksi ke MK, di mana dalam hari atau momen haul dan hari santri tersebut tidak ada pernyataan Yandri terkait dengan yang menjurus atau inisial yang merujuk ke kampanye. Dan juga poin ketiga, di mana kunjungan kerja Yandri sebagai Menteri Desa ke Kabupaten Serang ini, dia menyampaikan sama sekali tidak ada kampanye apapun. Dan yang terakhir, Saudara, Yandri menyampaikan bahwa meski demikian, meski dia membantah terlibat dalam pemilihan Bupati Serang, Yandri menghormati putusan tersebut, di mana tadi dia juga menyampaikan bahwa partai koalisi di Kabupaten Serang telah bersiap untuk mengikuti perintah MK, yaitu untuk mengikuti pemilihan suara ulang di semua TPS. Dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 24 daerah. Rapat dan koordinasi akan segera dilakukan KPU RI dengan KPU daerah untuk persiapan dan penghitungan anggaran pelaksanaan PSU. Dari 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum, MK mengabulkan 26 perkara yang memutuskan pemungutan suara ulang di 24 daerah. Rekapitulasi ulang hasil perolehan suara di satu daerah dan satu daerah lagi harus memperbaiki penulisan keputusan KPU. Dari tenggat waktu yang ditetapkan, Saudara anggota KPU Idam Kholik meyakini pelaksanaan putusan MK seperti pemungutan suara ulang bisa dilakukan dengan baik dan sesuai waktu.